Kemudian di tengah hutan belantara, kita diperlihatkan tokoh utama dalam film ini, yaitu Bob Lee Swagger. Dia sedang membidik sasarannya, yaitu seekor rusa. Niatnya berubah ketika melihat seekor serigala yang terjebak di kakinya. Kemudian, Bob menghampiri serigala tersebut dan menembakkan obat bius kepada serigala itu. Lalu, Bob Lee Swagger menyuntikkan vaksin kepada serigala tersebut supaya tidak terinfeksi luka dari serigala itu. Tiba-tiba datang dua orang pemburu yang mengklaim bahwa serigala itu sebagai miliknya. Mereka menyebut dirinya sebagai dokter perawatan gigi. Kemudian, Bob mengambil senapan dari salah seorang pemburu tersebut dan menganalisa bahwa senjata yang digunakan oleh dua pemburu tersebut memiliki peluru yang berkaliber 223 Remington dengan berat 55. Bob bahkan mengatakan peluru itu tak akan sanggup melumpuhkan sasarannya, yang beratnya melebihi dari seekor tupai. Merasa dilecehkan, satu orang di antaranya menggunakan pistol untuk mengancam. Kemudian, keduanya dihajar oleh Bob lalu pulang ke rumahnya yang berada di wilayah terpencil, namun sangat indah dan keren karena berada di pinggir laut. Ia disambut istri cantiknya yang bernama Julie Swagger, dan terlihat juga putrinya yang bernama Mary Swagger. Bob kemudian menyimpan senapannya di gudang senjata miliknya. Istrinya berharap Bob dapat membawa hasil buruannya untuk makan malam. Namun, Bob mengatakan dia meleset membidik sasarannya. Tentu saja Julie tidak percaya, karena Bob seorang sniper yang handal dan dia tidak pernah meleset. Saat akan menidurkan anaknya, Mary Swagger, Mary selalu meminta ayahnya untuk menceritakan pengalamannya ketika menjadi seorang marinir. Singkat cerita, di pagi hari, Bob kedatangan tamu yang bernama Kapten Johnson. Dia sekarang berprofesi menjadi Secret Service, tim pengamanan persiapan presiden. Kemudian Bob mengajaknya ke gudang senjata miliknya, dan dapat kita lihat kembali koleksi senapan sniper milik Bob. Kapten John lalu menjelaskan tentang aksi pembunuhan yang terjadi 10 hari yang lalu, yang menewaskan agen CIA di Virginia. John menemukan persembunyian pelaku tersebut yang berjarak 1.400 yard. Yang membuat Bob terkejut, artinya pelaku berjarak 3/4 mil dari posisi korban. Dan dia menggunakan peluru kaliber 338 dalam sekali tembak tepat di belakang kepala agen CIA tersebut. Pelaku itu lalu meninggalkan sebuah surat yang berisi 21 hari lagi dia akan mengeksekusi presiden di Seattle Science and Robotics Center. Dia menyebut dirinya adalah seorang malaikat maut dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Kapten John yakin orang ini adalah Solotov, dan Bob Lee sangat terkejut mendengar nama ini. Di sini terungkap bahwa Solotov adalah seorang sniper dari Chechnya. John meminta bantuan Bob Lee Swagger untuk menangkap orang ini demi keamanan presiden. Karena hanya beberapa orang di dunia ini yang dapat menandingi kemampuan Solotov. Namun, Bob seakan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Scene berpindah ke sebuah tempat yang mayoritas digunakan oleh orang Rusia.